warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, ya Ramadan, Cina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, Cina ilaika bil ghufran. Marilah kita berpuasa di hari suci Ramadan. Marilah kita berpuasa di hari suci Ramadan. Mari kita lakukan dengan penuh kebahagiaan. Mari kita lakukan dengan penuh kebahagiaan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, SDI Modern NU Pelemahan. Hari ini Ustaz Rudi akan menyampaikan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kenapa kok bisa merugi, Ustaz? Nah, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Rudi. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, kultum hari ini yaitu tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kenapa Ustaz kok bisa merugi? Apa sebabnya? Apa yang dilakukan Ustaz? Nah, ini nanti anak-anak semuanya akan mendapatkan materi tersebut. Yang pertama, orang yang merugi di bulan Ramadan itu adalah orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini disebabkan karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, suka ghibah, membicarakan temannya sendiri, membicarakan orang lain. Itu yang menyebabkan pahala puasanya menjadi sirna. Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut karena kecuali rasa lapar dahaga. Itu hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang kedua yaitu orang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita jumpai ada orang yang suka keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai disebut menjadi salah satu bahasan pada hari ini. Biasanya banyak orang yang suka keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Itu hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka dari itu anak-anak semuanya harus rajin selalu mengikuti sholat tarawih, baik di musala, di masjid ataupun di rumah sendiri. Karena suasananya lagi musim pandemi ya, lagi banyak virus, sehingga pemerintah menganjurkan kita sholat berjamaah di rumah. Anakku yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang ketiga ini yaitu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala. Apabila kita melakukannya di bulan Ramadan, itu pasti ganjarannya atau pahalanya berlipat ganda.
Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang baca satu alif, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Dia seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah salat tarawih, atau setelah menjelang imsak. Jadi anakku yang keempat ini adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholatnya, berarti dia akan menegakkan agamanya sendiri. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi semua umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di akhirat kiamat kelak adalah sholatnya. Yang pertama akan adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dan ia. Bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Itu dalam hadis riwayat Tirmidzi. Meninggalkan sholat sama halnya dengan mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Jadi jangan sampai anak-anakku semuanya, kita puasa, kita harus juga menjaga sholat kita, ya. Kita menjaga sholat kita dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawih harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya. Itu saja 4 poin yang Ustadz Lutfi sampaikan. Coba nanti adik-adik semuanya, anak-anak semuanya merangkum, ya, materi tadi. Kesimpulan yang Ustadz Lutfi berikan, yang pertama adalah orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kemudian orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian lagi, orang yang tidak menjaga sholatnya adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Itu saja yang Ustaz Lutfi sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.